Kali ini saya mau cerita tentang perasaan terkejut saya, atau culture shock saat pertama kali ke Indonesia, waktu itu ke Jakarta. Halo semua, apa kabar? Nama saya Yulia, saya orang Rusia. Saya sekarang tinggal di Moskow. Sejak 6 tahun lalu sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia, dan sekarang saya mau mempraktek bahasa saya. Ya, jangan marah-marah ya kalau salah terus. Jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dan klik tombol lonceng supaya selalu dapat video baru kita. Kita langsung mulai ya. Yang pertama adalah warung. Warung adalah toko kecil yang menjual sembako. Sebenarnya bisa dapat semua yang kamu ingin ya di rumah. Pas saya melihat warung pertama kali, saya agak bingung, takut, dan ragu apakah saya memang mau masuk ke situ atau tidak, karena di dalamnya gelap, ya agak kotor karena di pinggir jalan, dan semua orang melihat orang bule yang dekatin warung mereka. Biasanya bisa beli semua di warung itu dengan harga yang pas atau malah lebih murah daripada swalayan yang biasa. Ada juga istilah warteg. Warteg itu restoran atau kafe kecil ya yang menjual makanan. Kadang-kadang bisa dapat makanan yang memang enak. Cuman pertama kali datang ke Indonesia dan melihat warteg kecil kotor juga dengan banyak kucing di dalamnya, dengan orang yang tidak jelas. Saya sudah diam soal perokok di dalam yang duduk-duduk ngongkrong minum kopi, ya dan kotoran-kotoran kecoak ya, itu yang alat masak yang tidak bersih, dan piring-piring yang dicuci pakai air dari bak besar gitu ya. Itu membuat saya agak takut dan shock. Apakah orang Indonesia bisa memang makan di situ? Ya ternyata bisa. Dan enak. Yang kedua adalah soal baju lengan panjang. Biasanya orang Rusia yang datang ke negara tropis bawa baju terbuka sekali. Itu tidak untuk pamer, ya, itu untuk merasa tidak panas. Yang saya melihat adalah banyak orang yang pakai baju lengan panjang, mau di bis, di motor, di jalan, di pantai pun orang pakai baju lengan panjang. Kenapa ya? Ketika saya tanya, kenapa sih pakai baju lengan panjang? Ada yang jawab, supaya tidak hitam. Padahal orang Rusia sendiri datang ke Indonesia supaya menjadi hitam. Biasanya di Rusia itu dianggap eksotis. Yang ketiga adalah soal trotoar dan kebiasaan saya jalan kaki. Waktu itu saya tidak dibolehkan jalan kaki sama sekali. Awalnya saya tidak paham kenapa kok saya biasa jalan kaki tiap hari minimal sejam. Pas datang ke Jakarta, saya dilarang jalan kaki sama sekali. Dan yang melarang itu adalah seluruh keluarga suami saya. Jadi pas saya melihat kondisi trotoar di Jakarta saat itu, saya paham kenapa. Mungkin di tengah kota masih bagus ya, tapi kalau masuk ke dalam perumahan kondisinya
tidak begitu bagus. Ya kenapa ya? Karena sempit, karena banyak pedagang, banyak jalan tikus, dan di pinggirnya kali dengan sampah ya yang berbau ya. Dan meskipun di tengah kota ada trotoar agak lebar, udara yang kotor tetap tidak membolehkan saya jalan kaki agak jauh ya. Harus pakai masker waktu itu atau mengurangi jalan kaki di tengah kota. Padahal kalau di Rusia orang biasa jalan kaki, tapi lama-lama saya jadi kayak orang Indonesia ya, malas jalan kaki, kecuali kalau beli apa-apa di Indomaret atau Alfamaret gitu. Yang keempat adalah soal magic hand. Pas pertama kali saya datang ke Indonesia, saya diajari tanda magic hand oleh keluarga suamiku. Itu kayak gini. No. Tanda kayak gini dipakai ketika mau nyeberang jalan, maupun di zebra cross atau di tempat sembarangan. Kalau di Rusia sih tidak bisa memakai tanda kayak gini karena tidak dipahami oleh orang yang naik kendaraan ya. Dan saya pernah punya pengalaman pas saya baru kembali dari Indonesia, saya pakai tanda ini dan kayaknya orang yang lagi nyetir tidak paham ya. Saya sih beruntung, saya selalu dikasih jalan. Yang kelima adalah tawar-menawar harga di pasar tradisional. Jadi pas pertama kali saya datang ke Indonesia, saya ingin melihat pasar tradisional juga karena saya pikir itu menarik buat saya, jadi saya ikut. Cuman sebelum kami masuk waktu itu, saya diminta diam saja dan jalan-jalan agak jauh dari mereka. Saya bingung kok kenapa. Ya, saya dianggap orang tidak terkenal ya, tidak kenal. Ya udah, saya ikut aja. Pas saya masuk, saya paham kenapa. Karena harganya kadang-kadang ya dinaikin 2 atau 3 kali lipat. Cuman ketika saya coba dekatin dan pakai bahasa Indonesia dan mulai ngomong bahasa Indonesia di depan pedagang ya, cuman tanya apa kabar ya, sehat atau tidak, apa ini apa itu, udah mereka kayak meleleh di depan saya ngomong. Waktu itu saya tidak paham apa mereka ngomong kepada saya, tapi harganya langsung turun ya, dan malah dapat diskon. Kesimpulan saya waktu itu ya, kalau tahu bahasa Indonesia kayaknya bisa tawar-menawar juga. Sejak itu saya mulai berusaha belajar bahasa Indonesia resmi dan gaul. Tujuannya supaya saya tidak dianggap asing, dan saya berhasil. Yang keenam adalah makanan pedas. Keluarga suami saya, terutama keluarga suami saya, suka pedas. Pas kami makan, mereka bilang, itu tidak pedas. Terus saya coba, aduh, tidak pedas kali buat saya. Terus mereka tunjuk, ya ini sedikit pedas, ya ini tetap pedas buat saya. Yang mereka bilang tidak pedas pun tetap pedas buat saya. Jadi awalnya saya makan cuman nasi sama timun karena tidak bisa makan apapun. Sejak itu saya tidak mau percaya orang Indonesia yang bilang itu tidak pedas, karena pasti pedas buat saya. Tapi lama-lama saya mulai terbiasa dengan masakan sedikit pedas. Begitu teman-teman, itu aja 6 pengalaman saya
6 culture shock saya saat pertama kali ke Indonesia, yaitu ke Jakarta. Ya, tapi semua orang beda-beda dan kami akan senang kalau teman-teman berbagi pengalaman teman-teman di komentar di bawah.